dipasang, dimasukkan ke dalam rongga peritoneum. Ya, jadi ini yang dinamakan Steinkopf catheter. Kemudian ini yang dinamakan exit site. Jadi metode pembedahan pun ada beberapa. Jadi ada yang menggunakan metode open, jadi dioperasi dibuka, terus dimasukkan kateternya. Kemudian ada juga yang metode yang Soldinger, open Soldinger. Kemudian ada juga yang metode peritonoskop. Jadi hanya menggunakan peritonoskop, jadi tidak perlu di open, ya, di open abdomennya. Nah, kemudian yang ini adalah transfer set. Ini yang dikatakan transfer set. Nah, ini juga ada titaniumnya ya. Sebelum antara Steinkopf dengan transfer set ini ada titaniumnya ini di sini dipasang. Nah, kalau misalnya kita melakukan, kalau yang Steinkopf dengan titanium ini bisa dipakai seumur hidup tanpa diganti. Tetapi kalau yang transfer set ini harus diganti selama 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan harus diganti. Nah, prosedur penggantiannya itu nanti ada, itu yang dinamakan yang transfer set exchange itu ya. Jadi memang harus menggunakan prosedur steril dalam hal mengganti transfer set. Nah, transfer set itu ya, ganti di poli itu. betul, di poli ya. Jadi posisinya memang harus dalam posisi pasien harus dalam kondisi berbaring kalau misalnya kita melakukan penggantian transfer set ya. Oh, nggak bisa duduk ya? Susah dok kalau duduk itu Ada perendaman ya? merendam, jadi harus ketiduran. Makanya poli itu diharapkan ada yang berangkat ya. Kemudian yang transfer set ini ada juga bagiannya. Jadi ini ada yang disebut dengan minicap, ini yang hand pad. Ya, jadi buat ini kan ada twist clamp ya. Jadi untuk membuka ini yang hand pad ini yang jadi patokan kita, pegangan kita. Jadi kalau untuk dalam proses pemasukan sama pengeluaran cairan kan ini ya, jadi seperti keran gitu. Jadi untuk mengeluarkan ini kita buka, kalau memasukkan ini kita tutup, kalau mau nutup kita tutup ini. Nah, pasien itu terkadang merasa nyeri kalau misalnya masih baru ya. Nah, dia ini bisa kita setting ya, jadi supaya nggak terlalu besar cairannya masuk ke dalam rongga peritoneum dan pasien tidak merasa nyeri, ini kita bisa setting. Jadi dia masuknya sedikit ya, tapi biasanya sih pasien itu lama-lama akan beradaptasi sehingga pasien tidak akan merasa nyeri lagi kalau misalnya dia sudah terbiasa ya. Nah, ini namanya tadi minicap. Nah, ini namanya luar ya. Nah, ini adalah steril. Ini sama sekali tidak boleh tersentuh. Kalau biasanya sih kita edukasi kalau pasien misalnya tersentuh ini, tapi ini dalam posisi terbuka, biasanya kita akan langsung berikan antibiotik preventif ya, supaya karena kan ini langsung lubang ini langsung ke rongga peritoneum. Jadi kalau ada kuman masuk, resiko peritonitis ya. Jadi diharapkan sih ini jangan tersentuh. Makanya pada saat kita memberikan edukasi atau training ke pasien ini benar-benar dijaga ya. Jadi karena ini yang steril ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita memperkenalkan cairan. Kalau kita sini ada nggak yang kira-kira ditanya? Biasanya kan kalau pasien CAPD post-op itu, kalau dari ISPD itu kan atau konsensus Pernepri itu boleh digunakan setelah 14 hari. Jadi pos pasang tidak boleh langsung digunakan, setelah 14 hari baru digunakan PD-nya. Tetapi ada rumah sakit tertentu yang bisa langsung digunakan ya. Nah, kalau kenapa sih harus menunggu 14 hari dulu baru bisa digunakan? Jadi untuk menunggu penyembuhan lukanya. Kalau misalnya kita segera masukkan, dia misalnya baru post op, kita langsung memasukkan cairan Dianel ini kan ini normalnya 2000 ya, dimasukkan langsung 2000, resiko terjadi kebocoran nih. Karena kan bekas jahitannya itu belum sembuh. Ya, jadi makanya diharapkan dengan 14 hari itu dia lukanya itu sudah menutup, jadi resiko terjadinya leak tidak ya. Tetapi ada juga seperti di sini itu mereka langsung menggunakan. Jadi misalnya post op langsung digunakan, tetapi mereka dengan volume kecil, jadi bertahap 500, misalnya 500 hari ini, hari berikutnya 1000, hari berikutnya 1500 gitu. Jadi sampai sekarang sih untuk kejadian leak atau kebocoran di rongga peritoneum sih jarang ya, bahkan tidak pernah gitu. Jadi memang tergantung. Cuman kalau misalnya langsung digunakan memang untuk lossnya pasien, long stay-nya dirawat itu lebih lama. Kalau misalnya nunggu 14 hari, biasanya misalnya hari ini masuk, besok operasi. Nah, kalau misalnya kondisi pasiennya bagus, biasanya sih bisa pulang sorenya. Tapi kan biasanya BPJS 3 hari minimal ya, jadi bisa pulang besar.
Ya, baru selama proses 2 minggu itu kita melakukan training kepada pasien. Biasanya sih pasien itu kalau dari rekomendasi itu training itu dilakukan 5 hari ya. Tetapi di rumah sakit itu rata-rata hanya 3 hari karena kalau 5 hari kan lumayan pasiennya bolak-balik ke rumah sakit ya. Jadi biasanya itu pengalaman hanya 3 hari. Ya. Nah kemudian kita masih ingat nggak kira-kira apa yang perlu kita cek kalau untuk cairan? Ada berapa kira-kira? Ada luarsa, ke Kejernihan. oh ya kejernihan, Kebocoran. kebocoran, Sama kandungan. ya konsentrasinya, terus apa lagi? Yang ini frangible-nya masih insek atau enggak, sama ini apa namanya? Ya ini frangible, ini full ring, masih ada apa enggak? Nah kalau misalnya kan ini harus kita koreksi dulu. Kalau misalnya ini udah mulai terbuka, ini kemudian ini patah, tidak boleh kita gunakan. Atau misalnya ini kan twin bag ya, jadi ada kantong kosong. Kita melihat di kantong kosongnya itu ada seperti cairan, walaupun misalnya di sini masih insek, maksudnya ini tidak kelihatan patah, tapi harusnya ada lihat sedikit pun kan bisa jatuh. Jadi emang kita nggak rekomendasikan untuk digunakan. Jadi benar ya. Jadi yang kita perhatikan sebenarnya dari atas ya ada volume ya. Walaupun di Indonesia sebenarnya hanya ada yang 2000, tetapi sebenarnya kalau dari produk Pfizer itu ada yang 5000 ya. Nah itu biasanya digunakan untuk APD yang automatic, tapi di Indonesia kan belum ada ya yang automatic ya, semuanya yang ada di APD ya. Kemudian konsentrasi. Nah konsentrasi itu yang dilihat yang di bawah, karena kalau yang di atas itu rata-rata yang ini low kalsium, jadi kandungan kalsiumnya semua jenis produk itu sama. Jadi kan kita ada yang punya yang 1,5%, 2,5%, sama yang 7,5% yang ipodextrin ya. Nah mereka itu semua kalsiumnya itu 2,5 mili ekivalen, jadi sama. Jadi yang lihatnya itu yang di bawah ya, peritoneal dialysis solution with yang ini 2,5% ya. Kemudian setelah itu kita lihat ED-nya, expired date-nya ini tahun 2002 ya. Kemudian biasanya juga kita pastikan ada lotnya ya, kode-kode dari produk ini. Biasanya kalau misalnya sebelum kita buka ternyata kita lihat ada kecacatan, ini buka itu biasanya untuk mengklaimnya itu diminta kode produksi dari cairannya ya. Kemudian ini kita buka aja ya supaya langsung kita tahu nanti. Kemudian setelah itu kita melihat tadi kejernihan. Nah pada saat kita melihat kejernihan, kita jangan memperhatikan dari sisi sini, karena kalau kita memperhatikan dari sisi sini dia kelihatan keruh, jadi harus dari sisi sini ya. Kalau dari sini kelihatan jernih. Kemudian kebocorannya seperti ini, kita ngeceknya ya, kita lihat ada tidak kebocoran. Nah kalau tidak ada, baru kita lihat full ringnya. Full ring sama dengan frangible-nya masih bagus apa enggak. Kemudian klaimnya kita pastikan bisa apa tidak ya. Sekarang kan klaimnya sudah ada, langsung ada di cairannya. Dulu kan tidak ada ya, yang ada hanya yang merah ya. Oke. Nah kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya biar kita langsung praktek? Nggak ada ya, langsung praktek kita ya. Oke. Nah pada saat kita mau melakukan pergantian cairan, kira-kira apa sih yang kita perhatikan pertama sekali? Yo, siapa yang masih ingat? Lingkungan pastinya ya, lingkungan ya. Yang dulu kemarin dulu. Jangan ada AC, kipas angin, jendela. Jadi tidak boleh ada kipas angin. Kalaupun ada AC, pada saat kita mau pertukaran cairan itu sebaiknya AC-nya dimatikan dulu gitu. Kemudian kalaupun mau dipasang, kita jangan langsung di bawah AC ya. Jadi misalnya nih, ini AC-nya, kita pergantiannya itu jangan langsung di bawah AC, tapi jauh gitu ya. Kemudian jendela ditutup. Kemudian kalaupun ada, diusahakan tidak ada binatang peliharaan, dan memang tidak dianjurkan ya, karena takut bulu-bulunya ya. Kemudian pastinya ada wastafel ya, walau tidak harus di kamar itu ada wastafel, tapi di dalam rumah ada wastafel pun nggak masalah. Yang penting air mengalir. Jadi cuci tangan itu harus menggunakan air mengalir, tidak boleh menggunakan misalnya
gayung atau ember ya, diusahakan air mengalir ya. Nah kemudian pastinya ruangan itu kondisinya bersih, bukan steril ya, karena banyak sekali pasien beranggapan kalau ruangan itu harus steril, tidak ya, tapi bersih aja. Nah diusahakan juga ruangan itu tidak banyak peralatan karena takutnya ada debu ya, karena kita mengkhawatirkan debu. Nah kemudian kardus-kardus cairan itu diusahakan jangan di dalam kamar, tapi di luar kamar ya, karena kalau banyak cairan kardus cairan di dalam ruangan banyak juga debu ya. Itu sih yang biasanya kita edukasi untuk pasien untuk mempersiapkan ruangan. Nah kalau meja pasien itu kan kalau standarnya kan menggunakan stainless ya, tetapi kan tidak kita paksakan untuk pasien menggunakan yang meja stainless. Jadi bisa aja yang meja plastik itu bisa, atau misalnya tapi tidak kita anjurkan meja kayu, karena meja kayu kan takutnya basah lembab. Kalaupun meja kayu dialasin yang pakai kaca, kan biasanya ada alas kaca ya seperti itu, jadi kita gampang untuk membersihkannya ya. Oke, nah setelah misalnya kalau misalnya kita di rumah sakit bahkan ke pasien pun harus kita ajarkan kalau misalnya kita akan melakukan prosedur pergantian cairan itu, kita harus pertama tadi cuci tangan dulu. Cuci tangan kita ajarkan 6 langkah ke pasiennya. Pasien harus benar-benar hafal, karena kita tahu ya sumber infeksi itu sebenarnya banyak dari tangan ya, bukan dari mana-mana tapi dari tangan. Jadi memang WHO karena sudah ada penelitiannya itu sumber kuman itu di tangan kita, sisi mana aja, makanya dianjurkan harus benar-benar 6 langkah ke pasien, kita harus ajarkan 6 langkah. Nah setelah itu baru harus pakai masker, dan juga harus pasien kalaupun misalnya pasien melakukan pergantian cairan dan ada caregiver atau misalnya ada salah satu keluarganya juga, harus tetap pakai masker di dalam ruangan itu ya. Nah setelah itu baru kita siapkan meja kerjanya, meja pasien. Nah meja pasien ini harus kita bersihkan ya. Nah cara membersihkan kalau dari nggak tahu deh waktu di pilot project gimana cara membersihkan meja? Satu arah aja tapi melingkar. Oke. Kalau misalnya kita dapat rekomendasi itu jadi 3 gitu, tapi maksudnya tetapi dengan tisu yang berbeda. Jadi misalnya nih, nggak apa-apa ya kita pakai apa? Sengaja disiapin dulu. Gitu ya. Jadi 3 titik kita buat alkoholnya, terus ininya satu arah, cuma sekali tapi ya. Nah baru yang kedua ya gitu. Nah ke pasien pun sampai saat ini sih kita ajarkan seperti itu, tapi memang yaitu tisunya jadi boros ya. Nah tapi emang itu yang direkomendasikan. Nah kalau misalnya seperti yang Bapak bilang tadi satu arah, berarti dari dalam keluar ya gini. Nah sebenarnya ya itu opsional ya. Yang penting kan kita tahu prinsipnya supaya tidak kuman kalau kita bolak-balik gini kan kumannya di situ-situ aja kembali ya, makanya kita ajarkan. Tapi selama ini sih kita rekomendasinya itu yang seperti tadi, ke pasien pun atau ke rumah sakit pun kita edukasinya seperti itu ya. Nah setelah itu kita meletakkan alat-alat tadi ya. Ini diumpamakan masih baru ya, karena tadi kita melihat alat-alat ini. Kemudian klaimnya ada, ini klaim baru, emang kemarin kita kasih yang ini ya? Iya. Pak, Bang Anta juga saya tanya lupa katanya. Cairan, klaim, minicap, tisu, sama ini kita umpamakan hand wrap ya, hand wrap. Nah itu, setelah itu udah ya minicap nih. Biasanya kita edukasi pasiennya itu menggunakan minicap 2 disiapkan, karena takut kalau misalnya terjatuh kan tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan, jadi dia langsung ambil dari meja aja. Karena pada saat kita memasang minicap ini kan udah kondisi terbuka ya, nanti kita lihat ya. Setelah itu baru kita hand wrap ya. Tadi kan kita cuci bersihkan meja. Kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya pada saat kita membersihkan meja ternyata tangan kita kotor, ya kita cuci tangan lagi ya. Karena memang di SOP itu tidak sih. Jadi setelah kita bersihkan meja, kita letakkan peralatan di atas meja, baru kita hand wrap ya. Hand wrap juga sama ya. Baru kita siapkan pasiennya ya. Kita siapkan.
Nah, posisi pasien juga terkadang bagusnya sih duduk ya. Posisi pasien kalau bisa duduk aja dia, supaya maksudnya kan cairan biasanya sifatnya ke bawah ya, jadi dia akan keluar semuanya. Kalau kita, karena kita ini mengandalkan gravitasi ya. Oke, nah setelah itu tadi kita sudah periksa ya cairannya ya, kita sudah periksa, kemudian kita akan melakukan pergantian ke pasien. Ini kita buka, atau siapa ada yang mau nggak yang langsung melakukan? Nanti aja ya, lihat saya dulu ya. Oke, tadi ini kita sudah cek cairannya ya. Kemudian ini kita buka. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya yang input kan kadang ada kaitannya ya. Ini terkait, ini lepas gitu. Jadi pada saat kita pun membuka ini pulrinya ini harus kita perhatikan. Oke. Nah, ini kita akan melakukan persambungan. Sebenarnya ini kalau mau digantung dulu kan kita menggunakan tiang input, terserah. Atau mau diletakkan, kita fase pertama itu pengeluaran bukan pengisian. Jadi kalau masih mau diletakkan dulu ini di atas meja itu nggak masalah ya, karena kita melakukan pengeluaran. Kecuali pengisian emang ini harus di atas, kita gantung ya. Oke. Ini tadi sudah siap. Nah, kalau pada saat persambungan ini harus kita lakukan hand drum, itu sudah prinsipnya ya. Jadi setiap kita akan membuka ini harus kita melakukan hand drum ya, karena kita tahu yang di dalamnya itu adalah steril ya. Oke. Nah, pertama ini kita biasanya bilang ini yang patient connection ini kita pegang menggunakan tangan kanan ya. Kemudian kita buka dengan tangan kiri seperti ini. Nah, kemudian ini kita pegang pakai tangan kiri. Nah, kemudian ini kita putar. Nah, ini mini cap dibuang aja karena kita akan buang, baru langsung disambungkan seperti itu. Nah, diusahakan tangan kita mau seperti ini juga nggak masalah sih. Tadi kan saya seperti ini karena berharap kalau kita seperti ini kan saya takut kena ini, atau gini juga nggak masalah. Nah, yang tetap dipegang yang ini ya, yang handpad ini ya. Nah, ini nggak masalah. Ini kan sebenarnya nggak ketutup semua, yang model sekarang kan nggak ketutup semua ya. Itu nggak masalah karena ini memang sudah didesain, dia akan, karena ini itu ada videonya sih, luarnya itu di dalam masih dilindungi, jadi kalaupun ini kepegang itu nggak masalah, itu nggak beresiko ya. Oke, nah setelah ini kita akan melakukan proses pengeluaran. Nah, pas pengeluaran ini yang kita putar adalah yang twist clamp seperti ini. Nah, ada juga pasien tertentu yang merasa nyeri juga pas pengeluaran. Nah, ini juga bisa kita setel ya. Kita pelanin dulu. Nah, lama-lama kan dia akan beradaptasi ya. Baru kita pelankan. Buka seluruhnya. Nah, proses pengeluaran itu kalau dari segi teori itu kan 20 sampai 30 menit. Bahkan ada yang 15 menit aja. Ya, jadi kita tunggu sampai keluar. Nah, baru setelah itu kita perhatikan cairan. Nah, kita memperhatikan cairan kejernihannya ini juga kantongnya ada dua sisi, ada kantong yang buram, ada yang kantong yang jernih. Nah, kita melihatnya itu harus kantong yang jernih. Karena kalau misalnya kita lihat di kantong yang buram ini, dia seperti peluh ya. Atau misalnya kadang-kadang kita anjurkan juga pasien taruh alas koran di bawah. Kalau misalnya masih bisa dibaca dari atas, itu berarti jernih. Tetapi kalau alas koran itu tulisannya nggak bisa dibaca, berarti memang cairannya keruh. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu standar kan kita masukkan ke tubuh pasien itu adalah 2000 liter. Kita berharap kalau dia dengan menggunakan 1,5% itu kan dari segi teori itu harusnya yang keluar 200 sampai 300. Berarti harus keluar 2200 atau 2300. Nah, setelah keluar kita lihat, baru kita timbang. Ya, kita timbang menggunakan ini. Kita usahakan sebelum kita memasukkan cairan kita timbang dulu ya. Saat kita nimbang di klem? Ya, kalau misalnya kita angkat ke atas, kita usahakan ini diklem supaya tidak balik lagi ke dalam.
ya. Tetapi kalau misalnya hanya di sini aja kita duduk gini sih nggak masalah ya, karena kan ini masih di atas, jadi nggak bakalan balik ya. Jadi, tetapi kan pasien biasanya duduk, mereka akan angkat seperti ini. Jadi kita anjurkan sih ini di clamp ya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat nih, ternyata kita masukkan 2000, yang keluar masih 1800. Nah kan ada posisi sebenarnya pengeluaran cairan itu bisa tergantung posisi pasien. Makanya terkadang pasien itu mereka udah tahu nih, kalau berdiri mereka lihat oh keluar cairannya. Terkadang mereka berdiri ataupun bahkan mereka terkadang angkat kaki gitu. Kalau misalnya, jadi mereka itu udah tahu gitu posisi seperti apa supaya kalau cairan itu keluar. Karena kan cairan itu seperti saya bilang sifatnya ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya 1800 kita anjurkan pasien untuk merubah posisi dulu sampai dia keluar. Nah kalau misalnya ternyata keluarnya itu sudah lebih, baru akan kita melakukan pengisian. Nah pada saat kita akan melakukan pengisian, ini kita clamp. Nah ini kita gantung ya. Ini harusnya pantungnya duduk ya. Oh iya itu. Coba padunggur saya normal. Oke Bu, Ya betul ini. kesel nanti Ya, kuai. ini ya. Jadi umpamanya gini ya, pas banget ya. Jadi pasiennya duduk seperti ini posisinya. Nah, ini kan sudah pengeluaran tadi kan kita ya. Sudah keluar semua. Nah, sekarang kita proses pengisian. Sebelum kita pengisian ini kita bilas dulu. Karena ini udara. Nah, resiko kenapa sih ini harus dibilas? Resikonya kalau tidak dibilas apa? Pertama, akan masuk udara ke dalam rongga peritoneum. Nah, biasanya sih kalau misalnya masuk udara ke dalam rongga peritoneum itu pasien biasanya merasa nyeri di belakang, di punggung gitu. Tapi biasanya kalau banyak, kalau masih dikit sih nggak masalah ya. Kemudian kan ini kan kita tahu pabrik yang buat ya. Jadi ini pasti mengandung zat-zat sterilisasi ataupun kita tidak tahu ini ada kumannya apa enggak di dalam gitu. Tapi kan sebenarnya ini pabrik yang harusnya steril ya. Tapi untuk mengurangi resiko itu makanya ini harus kita plastik. Nah, bagaimana sih cara plastiknya? Nah ini kita tutup dulu yang ke rongga peritoneum ya, yang ke rongga peritoneum. Kemudian perlu nggak sih itu kita menggunakan, sebenarnya bisa kita gunakan ini atau ini aja sebenarnya ya. Nah ini ya. Nah kemudian ini kita patahkan, ini frangible ya, kita patahkan. Ini harus dua ya. Nah harus bunyi. Nah ini udah patah. Baru ini kita clamp. Nah kita lihat. Biasanya sih kita anjurkan hitung 5 detik ya, dia sampai ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian kita pastikan tidak ada udara lagi. Kalau di bawah ini ada udara misalnya itu kan nggak masalah karena dia tidak akan masuk ke dalam rongga peritoneum. Nah kalau misalnya kita sudah pastikan ini tidak ada udara, baru ini kita buka. Ini jangan kita buka ya, nanti bocor. Ini kita buka twist clamp-nya ya. Kalau kita pas membuka twist clamp kita tidak boleh megang karena ini bisa berputar, bisa lepas. Jadi memang selalu ini patokannya, handpad ini ya, ini dibuka pada saat kita mau memasukkan. Kalau misalnya pas melepas patient connection itu ini juga dipegang pakai tangan ya. Nah biasanya proses pemasukan kalau 2 liter itu normalnya itu 8 sampai 10 menit ya, jadi cepat. Kalau misalnya dia udah lewat sampai 15 menit berarti perubahan posisi atau misalnya takut ada clotting atau fibrin yang menutupi kateter. Jadi makanya perlunya ada catatan ya, buku pasien itu. Dari situ kita lihat berapa lama sih masuknya, berapa lama keluarnya, dan kita harus anjurkan pasien secara rutin atau benar-benar disiplin untuk menulisnya. Karena pada saat pasien kontrol yang dilihat dokter adalah buku harian ya. Oke. Nah misalkan nih udah masuk semua nih, udah 2000, kemudian sudah kosong, kita harus klaim ya. Nah kalau misalnya pas mau klaim itu bisa aja kita gunakan yang ini juga ya.
Ini kan sudah terklaim ya. Ingat ya, pada saat pengisian ini harus diklaim. Kalau ini terbuka, dia akan loncat ke bawah ya. Jadi ini terklaim. Nah, misalnya sudah habis nih, ini langsung kita tutup base klaimnya ya. Baru kan kita akan melepas berarti ini kita gunakan satu lagi klaim untuk menutup yang ini. Nah, walaupun ini sudah kosong 2000, tapi pasti ada cairan yang tertinggal ya. Kalau misalnya kita tidak klaim, ini pas kita buka ini pasti keluar cairannya ya. Jadi ini kita pastikan harus kita klaim. Nah, sekarang kita akan memasang mini cap. Nah, mini cap ini juga harus kita pastikan expired date-nya, harus kita periksa ya. Expired date-nya ini Desember 2021 ya. Kemudian cara membukanya pun yang titanium ini yang apa namanya, yang warna Aluminium. silver ini harus di bawah ya, karena ini kan sudah memang didesain. Karena kalau di sini dia di bawah ini takut berguling ya. Kita buka aja ya. Bukanya seperti ini juga ya, tangannya di bawah. Nah, kemudian kita intip ininya, betadinnya ya, masih basah apa enggak. Tidak boleh pas mengintip itu kita ambil, jangan ya, karena tidak steril lagi. Tetapi hanya kita intip aja. Pada saat kita mau menyambung, kita harus melakukan hand wrap. Jadi ingat, pada saat kita buka tutup transfer set dengan apa namanya nih, dengan transfer set dengan handset pasien connection end harus menggunakan hand wrap. Nah, kemudian kita akan sambung. Nah, ingat ya, jadi tangan kanan pegang transfer set, tangan kiri pegang transfer set seperti ini, tangan kanan pegang yang pasien connection. Ini harus dalam kondisi terklaim semua. Ya, jadi dibuka, kemudian kita pasang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau ini sama mini cap yang tadi nggak usah dijaga-jaga, karena ini akan kita buang ya. Jadi tetap kita fokus ke pasien transfer pasien. Udah. Dan setelah itu baru ini kita buang. Nah, pada saat kita cara membuangnya ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi ini kita turunkan dulu semuanya, baru ini pulrinya harus dipasang. Karena kan klaimnya kan yang ini kan kita nggak buang ya, kita ambil. Karena kalau kita lepas ini kita nggak kita tutup, kadang airnya akan keluar ya. Baru kita buang ini, baru ini. Nah, ada sebenarnya yang mengalirkannya itu ke toilet seperti ini, melalui dari sini dialirin gitu. Tapi ada juga yang kalau dari segi rekomendasi dari referensi sih dituang ke toilet gini. Jadi ini ditaruh ke toilet, yang ini tadi dibuka berarti ya pulrinya ya, baru dibuang seperti ini. Tapi ada juga yang langsung gunting baru dibuang ini, lebih cepat. Karena kalau dialirin makan waktu lama. Itu aja. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya ataukah ada yang beda dibanding yang pilot project 2? Untuk post op 1 post op itu untuk bantalan Pertamina sekarang berapa sih? Oh ya, sekarang masih tetap sih dari dulu 300. Kalau dulu 300 berapa? Mana sih ya, sekitar 300. Itu kan nanti diperkirakan sekitar 2 mingguan ya baru mulai diganti. Apa gimana? Sekarang iya. kita akan hitung seperti apa? Oke. Nah, kalau sekarang sebenarnya sih memang benar dikasih bantalan. Jadi kan biasanya kalau di ruang OK itu selain kita ngetesnya itu pas dengan dialiset, sebelum dijahit exit site-nya kan dokter akan tes menggunakan cairan NaCl ya. Dites dulu, itu keluar apa enggak. Nah, kalau keluar baru dijahit. Nah, setelah dijahit itu exit site, baru kan kita PDN akan tes menggunakan cairan dialiset. Nah, pada saat itu kan kita lakukan flushing. Biasanya sih kita tesnya itu hanya satu kantong, misalnya 500. Baru nanti terakhir 300 tapi plus heparin. Nah, ada sebenarnya kalau dari segi rekomendasinya itu bagusnya sih besok paginya itu dites lagi, di flushing lagi, dites pakai cairan satu kantong aja 1000 baru disisain 300. Baru nanti kan itu kan 2 minggu, tetapi 1 minggu setelah post op itu kan pasien akan kita training. Nah, pada saat 1 minggu itu kita tes lagi menggunakan satu kantong. Nah, tetap kita tinggalin yang 300. Baru setelah 2 minggu baru nanti rutin. Setelah pasien sudah bisa kita training, baru rutin yang 4 kali sehari. Itu sih Bu. Jadi memang kita melakukan tesnya itu setidaknya 2 kali.
post op sekali sama pas training pasiennya gitu. Pada saat operasi kita adakan untuk buat ininya buat operasi setelah operasi ya Bantalan. Iya, tetap kita pokoknya setelah post op itu ininya tidak boleh kosong. Pokoknya pasien yang sudah dipasang kateter itu abdomennya itu tidak boleh kosong. Walaupun misalnya dokter kan bilang misalnya kan ada terkadang misalnya UF-nya nggak cukup, akhirnya dikombin dengan HD, CPD-nya stop. Tetap kita kasih bantalan 300 karena ketakutnya dia lengket gitu kalau tidak ada bantalannya. Atau misalnya ujung kateternya itu bisa bergerak kemana-mana. Itu sih masih sebenarnya sih kalau kan kita juga menganut SOP yang dari pilot ya. Sebenarnya dari pilot itu kan dari kita masih sama sih, dan rata-rata SOP itu masih kita share di center-center yang lain. Cuman terkadang ada center lain itu kayak misalnya di Hermina itu kan ada di Hermina Depok itu, yaitu mungkin mereka memilih pasiennya itu memang kondisinya bagus. Jadi misalnya nih dokter bedahnya sudah merencanakan misalnya nih hari besok nih operasi. Nah pasiennya itu kan masuk rawat itu sore, jadi persiapan biasa kan pemeriksaan lab. Pagi dioperasi. Nah kalau misalnya kondisi pasiennya bagus, sorenya boleh pulang Bu. Sore boleh pulang, baru besok pagi dianjurkan pasien ke rumah sakit untuk di-flushing, dites gitu masih bagus apa enggak. Takutnya kan ada yang pasien tertentu pas post op itu ada yang berdarah kan, tapi nggak banyak sih, tapi itu dengan kita flushing pun bisa bersih. Nah itu bisa pulang gitu. Karena kalau misalnya dia berwarna ada darah, resiko untuk ada fibrin ya menutupi kateter. Masih sama sih. Oke, nah untuk exit site itu kan ada dua sebenarnya. Exit site nanti kan kita akan belajar dulu. Untuk perawatan exit site itu ada yang awal, ada yang kronik. Kalau yang awal itu yang post op. Kalau perawatan exit site yang post op itu kita harus benar-benar steril menggunakan handscoon steril. Walaupun tekniknya sama, cuman bedanya itu kita menggunakan handscoon steril. Kalau yang kronik itu kan maksudnya berarti yang lukanya sudah sembuh. Nah itu kita tidak perlu menggunakan sarung tangan karena dia lukanya sudah sembuh. Tapi tekniknya cara bersihnya masih sama. Dan biasanya kalau yang post op itu perawat yang masih melakukan. Jadi kalau yang udah kronik pasien juga.